Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo 1 jam ke depan akan menemani Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, sejak awal tahun 2017 sampai saat ini kasus bullying terus meningkat. 84% bullying terjadi pada anak-anak usia 12 hingga 17 tahun. Bullying bisa terjadi dari berbagai macam cara, mulai dari kontak fisik secara langsung sampai melalui sosial media. Nah, yang paling mengkhawatirkan ternyata kasus bullying sering kali terjadi di sekolah. Tentunya hal ini membuat orang tua menjadi khawatir dan was-was. Karena seharusnya sekolah adalah tempat yang paling aman untuk buah hati kita belajar, tapi ternyata kasus bullying malah lebih sering terjadi di sana. Nah pemirsa, sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan juga sekolah untuk mencegah bullying terjadi? Itu semua akan kita bahas di Bincang Sehati kali ini. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, Anda kami tunggu di 02129032644 atau Anda bisa menyapa Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah pemirsa, sebelum kita membahas topik ini lebih banyak lagi dengan narasumber yang telah hadir di studio, kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi sedikit informasi tentang topik yang akan kita bahas kali ini. Seperti apa tayangannya? Silahkan simak yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, 84% anak Indonesia usia 12 hingga 17 tahun pernah menjadi korban bullying. Fenomena penindasan atau bullying masih menjadi salah satu masalah yang kerap terjadi. Banyak kasus korban bullying tidak terlacak dikarenakan korban enggan melaporkan kondisi yang dialaminya. Bullying terjadi bukan karena adanya konflik yang tidak terselesaikan, namun karena adanya rasa superioritas, rasa iri dan cemburu antara teman. Menurut data Kementerian Sosial, sejak Januari hingga 15 Juli 2017, tercatat ada 976 pengaduan dan 17 diantaranya adalah kasus bullying. Bullying dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain kontak secara fisik, verbal, atau melalui media sosial. Nah pemirsa, itu tadi sedikit informasi tentang topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu dampak bullying bagi perkembangan anak. Dan untuk membahas topik tersebut di studio Bincang Sehati sudah hadir narasumber kita kali ini, Mbak Hanli. Apa kabar? Baik, terima kasih hadir kembali di Bincang Sehati. Silahkan duduk. Pemirsa, di sini sudah hadir bersama kita ada psikolog, yaitu Mbak Hanli Mulyani yang merupakan psikolog dari Sahabat Orang Tua dan Anak atau SOA. Mbak Hanli, senang banget bisa ketemu lagi membahas tentang bullying. Nah, sekarang kasusnya semakin meningkat. Dari data tahun 2017 ke tahun 2018 bukan makin sedikit kasusnya, malah makin banyak. Bahkan menjadi perhatian khusus dari Kementerian Sosial, begitu ya Mbak Hanli. Nah, kalau dari Mbak Hanli sendiri, menurut Mbak Hanli, kenapa sih hal ini bisa terjadi, Mbak Hanli? Iya, sebenarnya simple aja sih Mbak Ayu. Bullying itu bisa terjadi karena ada pertemanan. Oke. Di mana ada pertemanan, di situ ada potensi bullying. Oke. Nah, kalau kemudian pada akhirnya pertemanan itu berakhir pada ada orang yang merasa dilukai, ada orang yang merasa tidak nyaman, kemudian sampai berpengaruh terhadap bagaimana dia memandang dirinya, bagaimana dia memandang kehidupan, begitu kan? Artinya telah terjadi proses bullying itu. Itu kenapa Mbak Hanli? Ya, jadi kita pahami dulu apa bedanya bullying dengan bentuk-bentuk konflik atau kekerasan yang lain ya di dalam pertemanan dengan anak-anak. Jadi bullying itu ada 4 karakteristik. Yang pertama itu adanya tindakan agresif yang tadi sudah kita tonton juga di film ya. Mulai dari fisik, anak laki-laki lebih banyak fisik ya. Kalau perempuan fisiknya mungkin jambak gitu ya, nyenggol seperti itu ya. Terus kemudian secara verbal ya, kata-kata yang kasar atau kata-kata meledek seperti itu. Terus kemudian sosial, disingkirkan, tidak diajak berteman, dihasut seperti itu. Dan yang terakhir psikologi mungkin lebih banyak perempuan ya. Jadi misalnya kalau lewat Mbak Ayu cuma saya kasih tatapan sinis seperti itu gitu ya. Nah, tindakan agresif dalam 4 kategori itu. Kemudian adanya kekuatan yang tidak seimbang Mbak Ayu. Biasanya pelaku itu grup ya, beberapa ya, lebih dari 1 anak. Sedangkan korban target adalah ya 1 biasanya ya. Terus kemudian adanya kepuasan terhadap si pelaku. Jadi memang kenapa bullying itu tidak baik gitu ya. Karena memang motif ya, intensi memang. Jadi saya punya motif intensi untuk membuat hidupnya Mbak Ayu tuh
menjadi tidak menyenangkan, tadi, tidak bahagia betul. begitu. Ada niatan gitu ya. Jadi Oke. target saya gitu. Terus kemudian yang terakhir itu harus ada repetition. Jadi pengulangan. Pelakunya ya dia aja, korbannya atau targetnya dia aja. Nah, Oke. kalau misalnya anak saya sama anak Bayu, anak saya nonjok anak Bayu atau anak saya ngeledek anak Bayu nih hari ini ya, anak Bayu sampai terluka, nangis gitu ya. Tapi kemarin-kemarin enggak, besok enggak, terus kemudian 3 bulan lagi begitu lagi. Nah itu bukan bullying, itu konflik yang tidak dikategorikan sebagai bullying. Oke, menarik membahas apa yang disampaikan Mbak Hanli tadi. Harus ada kekerasan dalam 4 ranah. Keempat-empatnya harus tercakup atau salah satu aja gitu di sini setiap hari gitu. Itu udah masuk bully gitu. Salah satu aja, tapi biasanya sih kalau kejadian bullying, pengalaman saya berinteraksi dengan anak-anak pasti lebih dari satu kategori itu. Ledekan plus fisik plus exclusion atau penyingkiran seperti itu. Oke, nah menarik lagi datanya adalah yang paling sering terjadi justru di sekolah. Tempat yang kita sebagai orang tua, tentunya Anda juga pemirsa ya, sebagai orang tua berharapnya sekolah itu harusnya tempat paling aman. Kita menitipkan anak untuk belajar, menjadi senang, menjadi bahagia. Tapi ternyata faktanya bullying justru sering kali atau paling rentan terjadi di sekolah. Itu gimana Mbak? Ya ironis ya. Nah bukan karena sekolah itu sebagai tempat yang waduh nggak dididik nih anak-anak di sekolah nih gitu ya. Tapi karena di sekolah itu pertemanan itu paling banyak kan. Potensi pertemanan paling banyak di sekolah dan durasi pertemuan juga semakin panjang kan. Jadi pertemanan paling banyak terjadi di sekolah daripada di tempat les, daripada di kompleks rumah gitu ya. Dan panjang, bayangin dari jam 7 sampai jam 4, jam 3 seperti itu. Jadi potensinya paling besar memang di lingkungan sekolah. Kembali lagi karena sebetulnya bullying terjadi ketika pertemanan itu ada gitu ya. Karena pertemanan paling banyak di sekolah, itulah kenapa akhirnya sekolah menjadi tempat paling rentan terjadinya bullying. Betul. Nah kalau kita spesifik berbicara mengenai bullying yang terjadi di sekolah, apa sih sebetulnya atau hal apa yang mendorong kemudian di sekolah itu menjadi tempat yang paling rentan terjadi bully selain karena memang durasinya paling lama gitu, itu gimana Mbak Hanli? Nah ini kalau kita bicara kenapa bisa terjadi bullying gitu ya, kita harus memilah nih Mbak Ayu antara girls bully, boys bully. Bullying pada anak perempuan dengan bullying anak laki-laki. Meskipun tidak tertutup kemungkinan bullying terjadi cross gender ya, tidak tertutup kemungkinan. Seperti itu. Oke. Anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda pada saat proses terjadinya bullying. Bisa lebih dijelaskan lagi nggak Mbak Hanli? Jadi isu atau agenda atau alasan terutama anak laki-laki membuli temannya dengan anak perempuan membuli temannya itu mereka punya isu yang berbeda, signifikan berbeda seperti itu. Nah kita bahas satu-satu berarti Mbak Ayu ya. Bahas satu-satu. Nah kita mau bahas yang mana nih? Cewek dulu, cowok dulu? Boleh cowok dulu mungkin. Cowok dulu ya. Sebenarnya anak laki-laki itu lebih simple sih, lebih sederhana daripada anak perempuan. Anak perempuan itu lebih kompleks sebenarnya ya, dan lebih nggak kelihatan. Kalau anak laki-laki itu lebih kelihatan. Nah biasanya perilaku anak laki-laki ngebully ya tadi ya, fisik ya. Ledekan, kata-kata populer anak laki-laki untuk ngeledek temennya tuh goblok ya, maaf ya saya harus sampaikan apa adanya yang saya dapatkan dari anak-anak ya. Terus bego, culun ya, banci, mohon maaf ya. Jadi itu kata-kata populer anak laki-laki ketika meledek temennya atau nama orang tua, julukan atau nama dia diganti gitu ya, seperti itu. Nah kemudian anak laki-laki biasanya alasan utama mereka ngebully temennya itu simple Mbak Ayu. Bercanda aja, iseng, bercanda ya, just for fun ya, seperti itu. Kalau anak laki-laki kita melihatnya seperti itu. Jadi antara anak laki-laki membuli anak laki-laki yang lainnya, motifnya adalah biasanya bercanda. Just for fun, iseng. Nah kalau sudah seperti itu, apakah orang yang dibully yang kemudian kita bilang terlalu sensitif, kan teman-temannya bilang itu bercanda, atau memang bercandanya yang keterlaluan? Gimana sebenarnya Mbak? Jadi waktu saya berinteraksi memberikan bully lesson kepada anak-anak laki-laki, ada satu anak yang komen gini,
Ya jadi makin nafsu aja gitu ngerjainnya. Jadi Oh, karena oke. anak-anak itu tidak dididik, tidak dihentikan. Oke. Jadi kayak ibaratnya Terus, makan cabai oke. satu udah nggak cukup gitu ya, jadi cabai 2, cabai 3 gitu. Jadi makin nafsu katanya untuk ngerjain temennya. Jadi intensitasnya jadi Semakin tinggi. meningkat, ya Oke. seperti itu. Oh, oke. Pemirsa sudah ada yang punya pertanyaan seputar topik ini? Line telepon 021 2903 2644 sudah kami buka untuk Anda. Atau Anda bisa menyapa kami dan juga jangan lupa untuk di-follow di Instagram kami @bincangsehati.tv. Pemirsa, kami akan kembali selepasnya satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan masih membahas topik tentang dampak bullying bagi perkembangan anak. Untuk Anda yang punya pertanyaan, line telepon 021 2903 2644 sudah kami buka untuk Anda, atau di Instagram kami @bincangsehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber hari ini, psikolog Mbak Hanli Mulyani dari Sahabat Orang Tua dan Anak atau SOA. Mbak Hanli, sambung yang tadi. Kita sudah memilah menjadi dua bahwa ternyata bullying pada anak perempuan dengan laki-laki itu nggak bisa kita samakan. Anak laki-laki punya motif sendiri, perempuan punya motif sendiri. Laki-laki biasanya karena iseng gitu ya. Tapi Mbak Hani, kalau kita berbicara mengenai bully itu kan selalu ada yang namanya korban, ada pelaku, ada tim hore-hore. Ya, yang di tengah-tengah bystander itu. kalau istilahnya. Bystander ya Ya. namanya. Oke. Nah, bisa nggak kalau misalnya Mbak Hani mungkin cerita yang karakteristik anak yang berpotensi untuk menjadi korban, menjadi pelaku juga, kemudian yang menjadi bystander atau tim hore-hore itu sebenarnya gimana sih Mbak Hanli? Iya, jadi kalau bicara anak laki-laki, karakteristik yang mungkin jadi pelaku ya, kalau misalnya kita juga sering dengar, wah pelaku itu pasti punya latar belakang keluarga yang bagaimana gitu ya, yang bad gitu ya. Terus kemudian pola asuhnya atau dia memang karakteristiknya jahat gitu ya. Sebenarnya enggak juga, Enggak ya, gitu ya? ada yang begitu, tapi enggak ya karena tadi iseng. Nggak mikir, anak cowok tuh nggak mikir panjang. Kebanyakan tidak Nggak berpikir punya banyak, empati, nggak kurang punya empatinya. kurang empati Oke. ya. Jadi ketika dia fun, meskipun lihat temennya menderita dia fun gitu loh. Oke. Jadi kan kurang ada empati ya. Nah, siapa yang biasanya menjadi karakteristik korban kalau Oke. di anak laki-laki ya? Biasanya anak laki-laki itu menjadikan seseorang yang menjadi korban itu kalau dia punya sesuatu yang berbeda. Ada perbedaan, ada yang berbeda. Nah, berbeda dalam hal apa? Pertama yang populer di kalangan anak laki-laki salah satunya adalah fisik ya. Fisiknya kecil sendiri, besar sendiri, kurus sendiri, gemuk sendiri gitu ya, pendek, tinggi, atau ada tanda-tanda lahir yang berbeda yang membuat itu jadi lucu gitu ya. Fisik atau cadel misalnya ya. Nah, terus kemudian warna kulit misalnya dia gelap di tengah yang putih atau putih di tengah yang gelap warna kulitnya ya, seperti itu. Jadi fisik yang berbeda. Kemudian akademik Mbak Ayu, pasti nggak kebayang kan? Anak laki-laki yang pintar secara akademik ya, yang good boy di kelas, di sekolah, jadi panutan sekolah dalam hal akademik maupun karakter. Nah, justru ini yang suka menjadi target dibully ya. Jadi anak yang menonjol dalam hal prestasi akademik maupun karakter di kelas, di sekolah. Terus kemudian minat Mbak Ayu ya, minat yang anak laki-laki persepsikan minatnya nggak maco, nggak cowok gitu ya, nggak laki-laki banget ya. Kayak misalnya anak laki-laki harusnya jago olahraga gitu ya. Mereka tuh punya cara berpikir anak laki-laki yang nggak jago olahraga, yang nggak suka dan nggak bisa olahraga tuh kayak cewek gitu ya, bukan cowok gitu ya. Kalau minatnya misalnya ya masak atau minatnya misalnya musik ya, pemain. Nah, dianggap kayak nggak cowok, sehingga nanti muncul ledekan-ledekan yang seakan-akan dia bukan anak cowok gitu ya. Nah, terus kemudian family ya, familynya yang nice ya, yang kalau di depan teman-temannya mamahnya masih hug gitu ya, masih peluk, masih kesana sini seperti itu ya. Nah, itu karakteristik disable ya, yang cacat, fisik maupun psikis misalnya.
anak-anak dengan berkebutuhan khusus yang ada di sekolah ya. Sekolah umum begitu ya? Sekolah umum atau anak-anak yang secara fisik dia punya kecacatan ya. Misalnya kalau jalan kakinya bagaimana atau dia tangannya beda gitu ya, seperti itu. Itu yang umum yang saya dan penulis saya dari Robert yang dari Australia itu guru saya temukan. Secara umum karakteristik anak laki-laki secara universal, anak laki-laki yang menjadi korban bullying itu karakteristiknya seperti yang tadi Mbak Hanli sampaikan. Oke. Nah kalau anak laki-laki sudah kita bahas, lalu bagaimana dengan anak perempuan? Tadi kan sampainya beda ya, anak laki-laki itu biasanya motifnya iseng gitu aja, bercanda doang gitu kan. Kalau anak perempuan lebih rumit katanya. Rumitnya itu lebih gimana? rumit ya, lebih kompleks. Anak perempuan itu lebih nggak kelihatan tuh ya, karena mereka sometimes cuma psikis aja ya kayak tadi ya, kalau lewat dikasih tatapan sinis seperti itu ya. Terus kemudian sosial dihasut, misalnya ya, digosipin ya. Nah anak perempuan itu alasan terutama yang tersering muncul kenapa mereka membuli temannya itu adalah karena iri hati Mbak Ayu. Kalau dari perempuan ke perempuan iri. Iya, anak laki-laki juga iri hati. Yang tadi akademik segala macam ya, yang dia anak baik ya, disayang guru. Tapi ekspresi iri hati itu beda. Anak perempuan lebih. Jadi jealous, iri hati itu mau dari usia berapapun Mbak Ayu. Sampai usia berapapun. Pengalaman saya kan mulai kasih dari TK, SD ya. SD sampai high school ya. Mau di negara saya masih pengalamannya hanya di negara Indonesia. Partner saya di negara udah keliling-keliling Asia, Western segala macam. Dan temuannya umumnya sama. Ketika perempuan melakukan bully kepada perempuan lain, motif utamanya adalah iri hati. Ya. Apakah ada dua. Jadi iri hati terhadap yang menonjol, nanti saya jelaskan karakteristiknya. Atau karena anak perempuan yang dipersepsikan sebaliknya. Dipersepsikan kamu nggak layak masuk geng kita, kamu nggak level ya, dipersepsikan nggak cantik, dipersepsikan nggak nggak keren. Itu yang mau saya tanyakan Mbak Hanli. Mau mengarah ke pertanyaan bahwa jadi kalau misalnya anak perempuan yang menjadi korban bully artinya harusnya dia yang wah, yang yang bagus banget. Karena kan motif dasarnya itu umumnya adalah iri. Nah tapi ternyata bisa juga terjadi pada anak-anak yang dianggap kurang rendah atau tidak sesuai atau lebih rendah gitu dari pelaku. Itu gimana Mbak Hanli? Iya, itu dua memang motif isu di anak perempuan yang kami selalu temukan ya. Nah kalau yang, tapi ini lebih jarang Mbak Ayu daripada yang dipersepsikan lebih ya. Jadi karena iri hatinya yang biasanya menjadi karakteristik korban itu cantik. Fisik itu selalu menjadi yang terpopuler muncul ketika saya berinteraksi dengan anak-anak memberikan bully lesson. Mulai dari mukanya cantik ya, ya matanya lah, cewek detail mata. Ntar kalau udah remaja tuh ya eyelash lah, ya eyebrow ya, body ya, bentuk tubuh, terus kemudian rambut ya, rambutnya shiny, panjang, lebat seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya itu popularitas juga ya, misalnya nih wah Bayu selalu muncul nih ya di televisi ya, wah ya teman-teman seangkatan Bayu mungkin wah ya itu juga berpotensi ya, popularitas ya. Terus kemudian talentnya banyak, wah bisa ini ya, wah dia menonjol banget ya talent. Terus kemudian wah kalau udah remaja, tapi nggak hanya mulai middle school ke atas ya, saya udah mulai nemuin sejak kelas 4 isu laki-laki ya. Banyak yang suka. Menjadi favorit di antara anak laki-laki ya. Terus begitu barang-barang yang dipakai. Barang-barang ya, tas ya. Beda ekspresi anak SD dengan anak SMP SMA. SMP SMA mungkin lebih ke mulai ke handphone ya, baju, sepatu. Anak SD ya tempat pensil, betul, tempat makanan, tas, botol air. Tapi konsepnya sebetulnya kalau ditarik benang merahnya adalah pada rasa iri hati, begitu ya. Kita lanjutkan lagi nanti Mbak Hanli. Ada yang sudah punya pertanyaan pemirsa, line telepon 021 2903 2644 sudah kami buka untuk Anda, atau Instagram @bincang-sehati.tv. Jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Bincang Sehati selepas yang satu ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Bincang Sehati dan masih membahas topik tentang dampak bullying bagi perkembangan anak. Untuk Anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-2903-2644 sudah kami buka untuk Anda atau di Instagram kami @bincang_sehati.tv. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan psikolog dari Sahabat Orang Tua dan Anak atau SOA Mbak Hanli Mulyani. Mbak Hanli menyambung yang tadi. Oke, berarti perempuan umumnya melakukan bullying anak-anak perempuan itu karena adanya rasa iri hati. Laki-laki lebih pada iseng gitu ya. Nah, kalau kemudian ada anak perempuan yang punya rasa iri hati sampai segitunya, anak laki-laki yang nggak punya empati sehingga bercandanya itu kelewatan sampai menyakiti yang lain dan merasa enggak itu biasa-biasa aja. Itu penyebabnya kenapa Mbak Hani? Iya, jadi ketika kita memberikan bully lesson, ada 3 objektif yang harus dicapai di dalam kelas itu. Yang pertama adalah mengubah cara berpikir yang keliru yang menyebabkan mereka jadi membuli temannya ya. Terus kemudian yang kedua raise empathy, meningkatkan, mengembangkan empati. Yang ketiga itu mengempower bystander. Makanya sebenarnya bully lesson itu paling ideal dilakukan di sekolah sebenarnya oleh guru. Kenapa? Karena biasanya kalau di sekolah kita bertemu dengan semuanya. Ada korban, ada pelaku, dan ada bystander. Kalau misalnya ada klien datang ke Mbak Ayu ya seperti tadi cerita ya, pasti kan paling banyak selalu yang datang ke psikolog untuk minta bantuan siapa? Korban. Sih? Iya. Jarang banget dapat pelaku. Iya, ketika misalnya kita udah bantu dia udah lebih bisa bangkit gitu ya. Tapi nanti ketika hari Senin dia ke sekolah, dia menghadapi situasi yang sama lagi, repetition, pengulangan begitu lagi gitu kan. Nah, jadi ada 3 objektif itu. Cara berpikir yang keliru. Nah, anak laki-laki mereka tuh punya cara berpikir yang keliru seperti ini. Kalau misalnya dia nggak bisa nendang bola kayak gitu, olahraga aja nggak becus kayak gitu, gila deh cemen ya, gila dia banci banget ya men, gitu ya. Gitu. Itu kan cara berpikir yang keliru gitu kan. Anak laki-laki sih PR dikerjain, jadi anak kesayangan guru, ya cemen banget sih misalnya ya, itu kan cara berpikir yang keliru, ya kan. Nah, gak ada kurang empati juga kan? Mereka tidak bisa merasakan kalau dia ada di posisi si korban setiap hari loh, setiap saat diledek seperti itu, dapat perlakuan kekerasan fisik seperti itu ya. Terus kemudian apa rasanya? Ya, setiap hari ya, bahkan kalau setiap ketemu ada aja deh yang dilakukan oleh si pelaku ini kepada korban. Apa rasanya? Kamu nyaman gak sih? Kamu suka gak sih kalau kamu di posisi seperti dia gitu. Nah, itu kan empati kan. Nah, itu yang harus ditingkatkan, dikembangkan karena mereka nggak seperti itu gitu. Betul. Nah, itu anak laki-laki. Jadi sebenarnya anak laki-laki jauh lebih simple, lebih sederhana. Kalau saya memberikan bully lesson pada anak kelas laki-laki, biasanya di fase ketika saya di fase sesi yang mengubah cara berpikir yang keliru dari cara berpikir merah menjadi cara berpikir hijau, bisa lihat di buku ya. Nah, itu mereka mulai diam nunduk kelas jadi tenang. Padahal di awal sesi, nah ini lucunya anak laki-laki, dia udah tahu nih, ada kakak Hanli datang ke sini dan timnya memberikan anti bullying lesson. Mereka tetap ngebully di depan saya. Karena nggak mikir itu kan anak laki-laki kan. Iya. Tapi di akhir sesi mereka mulai diam. Misalnya contoh ya, mengubah cara berpikir yang keliru. Mereka kan selama ini suka membuli anak-anak yang tadi punya cacat ya, baik special needs maupun secara fisik. Apa yang perlu disadari? Teman-teman kita yang punya cacat fisik, terlahir cacat fisik, apakah mereka merencanakan lahir dengan kecacatan mereka? Ya? Terus mereka mulai diam, mikir, enggak kan? Dan justru kita yang terlahir sebagai orang yang normal, apa yang harus kita lakukan sih ketika kita menemukan teman kita yang punya kecacatan? Ya, mulai semakin diam lagi. Justru kita justru harus bantu gitu. Jadi itu yang satu fase yang sebagai contoh aja mengubah cara berpikir yang keliru dari thinking red mengenai teman yang disability menjadi thinking green mengenai teman yang disability. Empathy juga. Itu salah satu contoh aja ya. Nah, anak perempuan juga punya cara berpikir yang keliru ya kan. Konklusinya nih, cara berpikir anak perempuan sampai dia ngebully temennya. Bayu hidupnya enak banget sih. Sempurna, punya semuanya. Ya ini kira-kira ekspresi gini,
gue pokoknya nggak pengen ya melihat Mbak Ayu tuh happy hidupnya. Oke. Karena konsep berpikir itu, Ya. padahal kan salah ya, itu nggak benar pola pikir. Sebenarnya semua anak perempuan, semua orang kayaknya iri hati mah ada lah ya. Iya Mbak betul. Ayu enak ya. Gitu. Betul. Tapi ada yang that's it. Iya. Dan aku bisa ikut Mengelola berbahagia. itu, oke. Iya. Tapi ada yang iri hatinya, aku nggak suka ngelihat dia hidupnya happy. Nah itu loh ya, akhirnya bullying adalah sebagai aksi dia untuk membuat hidup temen yang dia iri hatikan itu nggak happy. Jadi sebenarnya kalau korban bully anak perempuan, meskipun saya asertif nih, saya korban, Mbak Ayu pelakunya, saya asertif. Mbak Ayu, apa sih salah saya? Coba katakan saya salah apa? Saya udah asertif nih, saya udah sangat percaya diri ya. Tolong sampaikan gitu ya. Saya bersedia. Kenapa kamu begitu ke saya? Ada apa gitu kan? Saya nggak nyaman di sekolah ketika saya mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan justru dia malah seneng. Karena itulah yang ingin dicapai sama si pelaku. Kalau case-nya anak perempuan. Ya, makanya sebenarnya dalam kasus bullying yang paling bermasalah itu adalah pelaku bukan korban. Tapi sayangnya fokus orang banyak pada si korban. Ya. Nah kalau kita lihat anak perempuan, apakah korban adalah orang yang lemah? Enggak. Banyak sekali justru anak-anak perempuan itu korban adalah anak yang menonjol, punya kepercayaan diri. Juga anak laki-laki kan? Iya betul. Oke. Jadi sebetulnya adalah ketika memang kita mau menyelesaikan masalah bullying ini, fokus bukan hanya kita berikan pada korban. Iya betul, empowering korban adalah satu hal yang penting, tetapi pelaku juga perlu sekali untuk mendapatkan edukasi dan pembenahan tadi ya, mulai dari dibenahi pola pikirnya, dibenahi empatinya, begitu. Coba bayangin Mbak, misalnya katakanlah si pelaku ini, kalau di buku saya kita bilangnya namanya Ana, tokoh di buku saya ya. Kalau anak kecil dibiarkan terus hidup dengan perasaan seperti ini, nanti kan korban ini pindah sekolah, yes menang ya. Dan dia akan menemukan orang Sari yang lain. Kalau di buku saya Sari, orang yang dia hidupnya lebih enak. Coba bayangin kalau dia sampai besar, sampai woman, sampai dewasa, kan gak damai hidupnya Mbak Ayu. Iya kan? Anak ini perlu dibantu. Juga anak laki-laki. Tapi jarang loh anak laki-laki yang sampai dunia profesional ada yang namanya men's bullying. Tapi women's bullying sampai dunia profesional pun itu masih banyak. banyak. Kita bahas nanti panjang ternyata pembahasannya, pemirsa. Untuk Anda yang punya pertanyaan 021 29 03 2644 sudah kami buka untuk Anda, atau Instagram @bincangsehati.tv. Jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi di Bincang Sehati dan membahas topik masih tentang dampak bullying bagi perkembangan anak. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021 29 03 2644 sudah kami buka untuk Anda, atau di Instagram kami @bincangsehati.tv. Sekarang kita lanjutkan pembahasan topiknya masih dengan psikolog dari Sahabat Orang Tua dan Anak atau SOA, Mbak Hanli Mulyani. Mbak Hanli, menyambung perbincangan di segmen sebelumnya, bahwa jadi sebenarnya kan iri hati, terus perasaan bahwa cuek, kurang empati itu satu hal yang sebetulnya hampir semua orang gitu, kayak perasaan iri, ih kamu bagus banget ya, itu dimiliki sama semua orang. Tapi kemudian ada beberapa anak perempuan tertentu yang mengubah perilaku itu gak bisa dikontrol sampai akhirnya harus menyakiti, baru rasa iri hatinya tuh hilang. Melihat orang lain kemudian menjadi jatuh atau kemudian tidak bahagia lagi, baru kemudian dia merasa puas. Itu sebetulnya apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Iya, kalau kita pakai pendekatan kognitif behavior terapi nih, dimulai dari pola dia pikir. berpikir mengenai dirinya sendiri ya kan, karena dia ngerasa nggak ada sesuatu yang dia hanya melihat kelebihan orang lain, dia tidak bisa melihat kelebihan dari dirinya sendiri ya, atau rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Dia tidak bisa menerima dirinya apa adanya gitu ya. Terus kemudian contohnya misalnya gini, dan dia punya cara berpikir yang keliru. Misalnya cewek kan isunya kan banyak kepada penampilan. Iya betul. Kita harus mengubah cara berpikir anak-anak perempuan, yaitu penampilan bukan segalanya. Jangan menggantungkan harga dirimu pada penampilanmu, pada apa yang kamu pakai, apa yang kamu punya, karena itu ya nggak abadi.
Tapi gantunganlah harga dirimu pada isi pikiranmu, isi hatimu dan perbuatanmu misalnya. Itu kan yang perlu diubah cara-cara berpikirnya seperti itu. Dan mungkin orang tua sangat signifikan juga dalam pola asuh ya Mbak Ayu ya. Pola asuh yang sering membandingkan, kamu kok tidak seperti ini sih, ya membandingkan ya. Itu kan jadi membuat potensi iri hati sebenarnya udah ada pada setiap manusia. Dengan pola asuh seperti itu kan kita makin jadi ingin melihat orang lain selalu lebih baik dari diri kita gitu ya, karena pola asuh. Nah itu juga salah satu yang harus dihindari dalam pola asuh. Jadi kita juga sebagai orang tua perlu menerima anak kita apa adanya dan mendorong anak kita untuk mengeluarkan potensi yang memang ada pada dirinya. Gak usah menginginkan ada apa yang ada pada orang lain gitu loh. Hal-hal itu yang harus disampaikan oleh orang tua kepada anak. Sering disampaikan, sering diobrolin, sering diperbincangan gitu ya Mbak Handli ya. Mbak Handli sudah ada penelpon yang siap bergabung dengan kita sapa telepon kita. Halo Bincang Sehati. Halo Bincang Sehati. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Dengan Sinta di Jakarta. Oke, Sinta di Jakarta, langsung pertanyaannya. Gini, saya punya teman, dia tuh kan suka curhat sama saya. Dia tuh katanya suka dibully, suka diejek-ejek sama teman mantan pacarnya dia itu. Nah terus sekali ketika dia tuh suka menghindar, terus malu, kadang dia juga suka nangis. Itu gimana ya cara mengatasinya? Terus bagaimana saya ngasih saran ke dia biar dia tuh nggak menghindar dan nggak malu gitu. Usia temannya berapa? 21 tahun. 21 tahun. Mbak Handli ada pertanyaan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Oke, baik, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Perempuan udah 21 tahun dibully sama teman-teman mantan pacar. Iya. Nah pertanyaannya ada apa tuh? Ya. Nah pada akhirnya sayangnya gini Mbak Ayu. Pada akhirnya orang-orang yang di posisi sebagai korban bully, yang tadi dia tidak punya thinking red atau cara berpikir keliru mengenai dirinya sendiri, akhirnya jadi punya. Saya jelaskan dinamika kenapa sampai seperti jadi confidence-nya jadi turun, bahkan sampai depresi ya. Pertama, korban itu punya cara berpikir yang pertama, kenapa aku? Why me ya? Di antara semua anak-anak kenapa ya saya mendapatkan perlakuan seperti ini? Terus kemudian apakah ada sesuatu yang salah dengan aku? Karena tidak ditangani, muncul dia pikiran merah berikutnya mengenai dirinya. Mungkin memang tidak ada sesuatu yang salah dengan aku. Nggak ada yang suka dengan aku, semua benci aku, berkembang lagi. Kenapa? Karena bystander kan diam-diam aja, nggak ada yang, ya kan? Terus dan cewek itu the best hasuter loh Mbak Ayu ya. The best hasuter. Terus kemudian, sampai kapan ini akan berakhir? Nggak akan pernah berakhir. Akhirnya depresi. Seperti itu. Jadi untuk sampai depresi ada tahapannya, stage-nya betul. Dan karena bullying kan repetition. Kalau cuma hari ini aja saya sinisin Mbak Ayu, besok enggak ya nggak apa-apa. Kan? Kalau setiap hari, can you imagine Mbak Ayu? Dan itu diterima setiap hari, pola berpikir itu masuk ke dalam kepala setiap hari, begitu ya? Jadi temennya itu pertama kalau kita sebagai teman kita perlu dengarkan, berempati dulu terhadap dia. Terus kemudian mungkin bisa baca buku yang sudah saya tulis supaya dia memahami mengenai girls bullying. Dan dia juga akhirnya bisa buku itu bisa membantu mengubah cara berpikir dia dari yang merah mengenai situasi dia menjadi thinking green. Dia paham. Setidaknya dia punya bekal untuk diri dia sendiri ketika harus berhadapan dengan situasi itu ya. Walaupun sebetulnya menghadapi situasi yang berulang dan menyakitkan setiap waktu bukan sesuatu yang mudah. Sebenarnya intinya yang harus dilakukan anak perempuan ketika sebagai korban adalah tetap datang ke sekolah, berjalan dengan confidence ya. Karena justru si pelaku nggak seneng kalau korban itu tetap confidence. Karena kan yang diharapkan pelaku adalah korban menjadi terpuruk, betul? Iya, betul. Confidence. Kalau misalnya nggak ada teman yang mau, si pelaku nggak mau ngajak dia ngomong, cari teman-teman baik lainnya, bystander yang mau ngajak ngomong. Meskipun nggak semua situasi itu semudah ini prakteknya ya Mbak Ayu. Karena ada pelaku yang berhasil menghasut semuanya untuk menjauh dan tidak mau berteman karena diancam. Kamu kalau berteman sama dia, aku ulang tahun nanti kamu nggak diundang. Misalnya. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari penelpon yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Menarik membahas posisi sebagai teman atau kalau di segmen awal tadi kita sempat bilangnya sebagai as a bystander, orang-orang yang ada di antara pelaku dan korban yang kelihatannya cuma ngelihat aja, tapi kalau di buku yang Mbak Handli sampaikan sebenarnya mereka punya peranan yang sangat penting
dalam menghentikan atau memutus mata rantai bullying. Ya. Nah, Mbak Hanli bisa cerita nggak sih bystander ini harusnya diberdayakan seperti apa gitu? Pengalaman saya dengan anak-anak ketika saya tanya, bystander selama ini diam karena takut. Bayangin Mbak Ayu, Oke. bystander ini takut, apalagi sih korban. Takut nanti dia dibilang kepo, takut nanti dia jadi the next victim, ya korban berikutnya seperti itu. Nah, kenapa bystander harus kita empower, kita berdayakan? Karena sebenarnya yang paling tahu mengenai adanya bullying di antara mereka tuh mereka sendiri Mbak Ayu. Jadi figur-figur guru, kepala sekolah, konselor sekolah, orang tua bukan figur yang paling tahu mengenai itu. Apalagi anak perempuan ya Mbak Ayu, banyak kisah di depan orang tua Mbak Ayu jemput Manis, misalnya. baik, gandengan tangan betul. gitu ya. Tapi di belakangnya ya ada satu buku bullying bagus dari luar tapi ya judulnya Best Friend Worst Enemies. Teman terbaik, musuh terburuk. Makanya sekarang di istilah anak perempuan zaman now, mereka ada istilah frenemies, Mbak Ayu. Itu saya dapatkan dari anak-anak di sekolah, frenemies. Frenemies, dia teman tapi juga sekaligus enemy. Oke, nah kemudian si bystander ini jadi harus diberdayakan dengan cara yang apa? Karena dia yang paling mengetahui, harus diberdayakan. Berdayakannya bagaimana? Ya, nah karena kita semua yang paling tahu, nah coba lihat pelaku sama bystander sebenarnya banyakan mana? Harusnya banyakkan bystander. Betul. Oke. So mulai sekarang bystander nggak perlu takut karena jumlahmu jauh lebih banyak gitu. Dan mulai sekarang harus stand up. Kalau bystander semua bergandengan tangan stand up dengan berdiri gitu ya, mengatakan tidak pada bullying, malah pelaku yang mungkin yang akan ketar-ketir gitu kan. Wah, semuanya ternyata banyak yang tidak setuju dengan apa yang aku lakukan terhadap dia gitu misalnya. Oke, baik. Dan Kita bystander itu membuat si korban merasa tidak sendirian. Oh, ternyata banyak teman-temanku yang sebenarnya baik sama aku. Oh, itu adalah satu emosi positif yang sangat penting sekali dimiliki oleh korban ya Mbak Hanli. Betul. Oke, pemirsa, kita akan bahas lebih lengkap lagi nanti karena saat ini sudah menunggu tips untuk Anda. Tipsnya kali ini tentang bagaimana mengatasi bullying. Seperti apa tipsnya? Silahkan simak yang berikut ini. Pemirsa, bincang sehati, bullying bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Anak-anak Anda pun bisa menjadi korban atau bahkan pelaku bullying. Untuk menghindari hal tersebut, Bincang Sehati akan memberikan tips bagaimana mencegah dan mengatasi bullying. Berikut di antaranya. Komunikasi. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak akan membantu anak untuk terbuka menceritakan segala hal yang terjadi di luar rumah, termasuk bullying di sekolah. Perhatian. Perhatikan dengan baik jika terjadi perubahan perilaku anak seperti murung, takut untuk pergi ke sekolah, menjadi tertutup, atau perubahan lainnya. Melindungi diri. Ajari anak untuk bisa melindungi diri dari perilaku bullying. Tumbuhkan rasa percaya diri dan juga kemampuan beradaptasi sejak dini, sehingga anak tidak menemukan kesulitan dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Hubungan baik. Bina hubungan baik dengan guru dan juga orang tua murid lainnya. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan informasi mengenai kasus bullying atau melaporkan kepada guru bila terjadi bullying. Jangan anggap remeh. Sekecil apapun tindakan kekerasan yang mengarah pada bullying harus ditindak, agar budaya bullying tidak semakin meluas dan menimbulkan korban. Kembali lagi di Bincang Sehati membahas topik tentang dampak bullying bagi perkembangan anak. Untuk Anda yang punya pertanyaan 02129032644 kami buka untuk Anda atau di Instagram @bincangsehati.tv. Jangan lupa juga untuk di follow. Nah pemirsa, sekarang kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan psikolog dari Sahabat Orang Tua dan Anak atau SOA, yaitu Mbak Hanli Mulyani. Mbak Hanli, ini menyambung yang tadi awal banget disampaikan bahwa sebetulnya bullying kalau sekarang ranahnya itu bukan hanya saja ketika bertemu dengan bertemu langsung, menyapa, menatap jahat gitu ya, tapi sekarang karena memang kita hidup di zaman sosial media, di ranah bahwa segala sesuatu itu ya sosial media adalah mengambil hampir bagian besar dari hidup kita gitu. Termasuk juga di dalamnya bullying masuk ke sana. Nah Mbak Hanli, menurut Mbak Hanli sendiri social media bullying itu sekarang gimana sih Mbak Hanli? Wah, berkembang dahsyat. Pengalaman saya ketika memberikan pendidikan anti bullying kepada setidaknya mulai anak
pra remaja sampai remaja akhir pasti ada isu cyberbullying. Contoh, saya khusus buat account atas nama Mbak Ayu. Saya loh yang buat. Oke. Tapi account itu saya pakai buat membuli Mbak Ayu. Oh, oke. Ada itu kisah dari satu kelas ya. Terus atau saya sekarang banyak sekali anak-anak itu punya account sosmed nggak cuma satu. Oh, oke. Nah, ini buat orang tua nih bocoran ya. Oh, oke. Account realnya satu. Real Tapi account. mereka punya fake account sampai 3. Nah, buat apa ya? Buat kepohin orang lah, segala macam seperti itu. Itu saya dapatkan dari mana? Dari cerita anak-anak karena saya berinteraksi dengan anak-anak ketika memberikan lesson seperti itu. Jadi banyak. Zaman kita sekolah mungkin ya, kita seumuran Bayu ya, belum ada sosial media, belum ada internet. Betul. Jadi bullying hanya bisa terjadi ketika ketemu. Nah, Jadi korban kalau udah pulang sekolah, aduh. lega ya, udah nggak ketemu lagi Ya. sama temen-temennya. Oke. Tapi zaman sekarang bullying bisa dilakukan 7 hari kali 24 jam. Oh, Contoh, oke. malam hari jam 10, anak saya texting. Besok gak usah ke sekolah lagi ya, gak ada yang suka sama lo. Kita akan bikin sekolah ini kayak neraka buat lo. Ini kisah nyata saya Oke. dengan salah satu klien. Sen, orang tua tahu anak saya nge-send itu? Belum tentu tahu. Send ke anaknya Mbak Ayu. Anak Mbak Ayu di kamar dapat itu. Orang tua tahu? Mbak Ayu tahu? Belum tentu tahu. Oke. Besok tiba-tiba anaknya kalau mau sekolah, aduh sakit perut, nggak mau sekolah. Oke, oke. Cyberbullying. Bahkan itu menjadi salah satu hal yang semakin rentan karena bisa terjadi di mana saja dan kapan saja begitu ya, tanpa memikirkan waktunya kapan, tanpa memikirkan itu pagi, siang atau malam dan dimanapun sepanjang ada akses internet itu Iya. bisa saja terjadi begitu ya. Apakah itu kemudian yang mengkaitkan angka efek bullying sampai kepada depresi, bunuh diri menjadi semakin tinggi itu karena begitu juga Mani? Iya, iya betul. Ekspresi. Jadi alasan anak-anak ngebully dari zaman dulu sampai sekarang itu rasanya sama. Karena Robert udah jadi konsultan bullying 25 tahun. Oh, oke. Nah, jadi datanya dia ya. Tapi ekspresinya memang anak sekarang tuh lebih wow dalam tanda petik Oke. negatif ya. Karena memang stimulasi anak sekarang kan lebih mengerikan Bayu. Coba lihat game-game online yang ada iya, benar. ya. Banyak yang ekspresinya sampai aduh mengerikan sekali. Kata-kata yang dipakai selama di game itu ya. Atau kekerasan-kekerasan yang dia mainkan di dalam game. Sehingga apa yang ada di dalam game itu dihidupkan. Dan menjadi ekspresi dia ketika dia sedang membuli temannya seperti itu. Juga anak-anak perempuan. Jadi memang stimulasi anak-anak zaman sekarang itu lebih wow. Sehingga ekspresi anak zaman sekarang ngebully pun jadi lebih wow dalam konteks negatif. Oke. Itu yang kemudian akhirnya membuat efek dari bullying di sekarang ini juga akhirnya lebih wow gitu ya. Oke Mbak Ani, sudah ada direct message yang masuk ke kita dari @razak23. Ini disampaikan via DM di Instagram. Kasusnya adalah punya anak SD laki-laki usianya 11 tahun. Di sekolah cenderung untuk menjadi seorang followers. Artinya temannya kemana, ikut yuk. Ya dia hanya ikut aja. Beliin ini, dia ikutan ngebeli seperti itu. Nah, orang tua di sini dalam posisi khawatir akankah kemudian berpotensi menjadi followers untuk dibully juga atau bahkan menjadi followers ketika teman-temannya ikut melakukan bully dia jadi ikut juga melakukan, sementara ingin melindungi sekali, khawatir karena overprotective di usia 11 jelang 12 masuk remaja kan tentunya sudah bukan satu pola asuh yang tepat lagi. Nah, yang harus dilakukan oleh orang tua itu apa Mbak? Iya. Pertama kita perlu sadari bahwa setiap anak karakteristiknya berbeda. Oke. Ada memang anak-anak yang dominan, tapi nggak semua anak juga dominan. Kalau semua orang di dunia ini dominan, ngeri ya Mbak Yu. Iya, Semuanya semua mau jadi pemimpin, mau mengambil kendali ya. Oke. Nggak, memang ada anak-anak tertentu, orang-orang yang terlahir ya memang dia bukan orang dominan dan that's okay ya. Ada yang nanti jadi scientist, ada yang nanti jadi ya nggak perlu dominan gitu ya. Oke. Nah, apapun profil kepribadian anak kita, baik follower, dominan gitu ya, penurut ataupun dominan, kita edukasi dia. Pokoknya edukasinya tadi, empati, kita edukasi ya. Terus menerima perbedaan sebagai sesuatu yang fine-fine aja ya. Terus kemudian menerima diri sendiri apa adanya juga ya. Asertif ya, ketika diperlakukan sesuatu oleh temannya dan dia nggak suka, nggak nyaman, dia berani untuk bicara, berani untuk ngomong seperti itu, berani untuk membela diri. Tapi saya nggak setuju dengan kata balas dendam, karena biasanya balas dendam itu lebih mengerikan daripada stimulasi yang pertama kali dilakukan, ya, gitu betul. ya. Dan anak-anak SD itu mungkin dia belum
terlalu paham sehingga balas dendamnya bisa dimunculkan malah yang jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan apa yang diterima, begitu ya? Asertif, berani mengatakan tidak gitu Oke. misalnya. Oke, nah untuk anak 12 tahun 11 tahun, 12 tahun ini mengajarkan asertif itu caranya gimana Mbak yang bisa dilakukan oleh orang tua? Kalau ada teman misalnya yang memperlakukan kamu seperti dan kamu merasa nggak nyaman, kamu merasa direndahkan, maksudnya dilecehkan seperti itu, kamu berhak untuk bicara. Kamu bicara misalnya, stop, kamu jangan lakukan itu lagi ke saya ya misalnya. Kalau bisa orang tua praktekin bener-bener perilakunya, intonasinya gitu ya. Role play gitu ya, jadi role play, modelnya. betul. Kalau misalnya sampai teman kamu terus melakukan ini ke saya akan sampaikan ini kepada ibu guru atau kepala sekolah. Bukan karena saya mau ngadu ya, tapi karena saya udah ngomong sama kamu nggak dengerin saya misalnya. Ini kan asertif seperti itu. Oke, jadi itu yang kemudian harus diajarkan ke anak sehingga pun ketika dia bukan pribadi yang dominan, tetap dia mempunyai asertif, tegas untuk menyampaikan. Mbak mungkin terakhir tips untuk orang tua, pemirsa di rumah yang kemudian ingin menghentikan bullying ini agar anak tidak menjadi korban, anak tidak menjadi pelaku, bisa mengempower bystanders atau teman-teman lain yang juga menyaksikan bullying. Apa yang bisa kita lakukan sama-sama Mbak Handli? Ya pertama kita perlu menyadari dan menerima bahwa bullying terjadi di antara pertemanan anak-anak kita ya, karena masih banyak yang deny ya, yang nggak ada gitu ya. Gitu ya, betul. Ya jelas nggak ada, itu fenomenanya kayak gunung es. Terus kemudian yuk didik ya anak-anak kita didik anak-anak kita sendiri dari rumah tadi, empati, menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya, kolaborasi ya, terus begitu ya hal-hal seperti itu ya yang fokus utamanya. Oke. Jadi memang itu yang harus diterapkan oleh orang tua kepada. Dan kalau misal orang tua dapat laporan dari sekolah, oh anak kamu ibu membuli gitu ya, kita nggak usah menolak atau menyangkal. Kita dengarkan, kita terima, kita klarifikasi. Kalau memang benar anak kita adalah pelaku. Kita nggak usah kayak waduh malu atau gimana. Yuk kita didik. Tapi untuk diperbaiki. Mbak Ali, terima kasih sekali waktunya untuk hadir di Bincang Sehati. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan dan berpartisipasi di Bincang Sehati kali ini. Untuk Anda yang punya kritik, saran atau topik kiranya mau dibahas di Bincang Sehati, boleh SMS saja ke kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa bergabung di Facebook kami Bincang Sehati Dai TV atau di Instagram kami. Jangan lupa untuk di-follow @bincang-sehati-dai-tv dan jangan lupa untuk saksikan Bincang Sehati besok karena kita akan membahas topik tentang stres dan tuntutan sosial. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo beserta seluruh kerabat kerja Bincang Sehati undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Sehati hanya di Dai TV. Terima kasih dan sampai jumpa.